Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan menjelaskan proses kerja kelompok kami dalam mengerjakan dan mempresentasikan tugas mengenai studi kasus menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertama-tama, kelompok kami melakukan diskusi untuk menentukan pembagian tugas. Setiap anggota diberikan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan tepat waktu. Setelah pembagian tugas dilakukan, kami mulai mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, artikel ekonomi, berita, dan situs resmi pemerintah. Kami mengumpulkan data mengenai kondisi nilai tukar rupiah, faktor-faktor penyebab pelemahan rupiah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Selama proses pencarian informasi, kami saling bertukar pendapat dan mendiskusikan data yang diperoleh agar informasi yang digunakan sesuai dengan topik yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sarsadina. Karena nilai rupiah semakin parah, apakah krisis 98 kembali terulang? Selama dalam tidak diceritakan bersama Sofiasnya. Di 1998, rupiah jatuh dari sekitar 2.600 per dolar sampai hampir 16.800 per dolar. Artinya, nilai tukar waktu itu anjlok lebih dari 6 kali lipat. Nah, di 2026, rupiah juga bergerak di angka 17 ribuan per dolar. Tapi, menurut analisis yang dikutip inilah.com, kondisi sekarang tidak sama dengan krisis 1998. Karena dulu, tekanan utama berasal dari dalam negeri, sistem perbankan, beban utang, dan krisis kepercayaan ekonomi. Sedangkan sekarang, faktor yang mendominasi datang dari luar negeri, suku bunga Amerika Serikat, arus modal global, dan kondisi ekonomi dunia. Di sisi lain, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar lewat kebijakan moneter. Tapi yang menarik, dampak rupiah lemah ini tidak sama untuk semua orang. Kalau beli barang impor biasanya lebih mahal, tapi kalau pelaku ekspor, nilai perdagangan juga. Awal terjadinya pelemahan rupiah. Pada tahun ini, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan hingga mencapai 17.884 per dolar AS, tapi kayaknya per hari ini itu ke 18.000 sekian. Kondisi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha mulai khawatir karena harga barang menjadi semakin mahal. Pelemahan ini terjadi bukan karena tukar, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri. Konflik dunia menjadi pemicu ketegangan perang antara Amerika
Banyak investor merasa takut akan risiko krisis ekonomi dan memilih memindahkan uang mereka ke aset yang lebih aman seperti dolar AS. Akibatnya permintaan terhadap dolar meningkat selama tinggi, sedangkan nilai rupiah semakin melemah. Kehilangan kepercayaan. Selain faktor luar negeri, kondisi dalam negeri juga ikut mempengaruhi pelemahan rupiah. Investor asing mulai mengurangi pembelian obligasi dan surat berharga Indonesia. Mereka merasa kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan sehingga memilih menarik modal mereka dari Indonesia. Bank Indonesia segera mengambil langkah untuk menjaga stagnan ekonomi. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual cadangan devisa dan menjaga stabilitas pasar pasar obligasi. Pemerintah juga memastikan bahwa kondisi RBM masih aman dan terkendali. Dampak yang dirasakan masyarakat, pelemahan rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, harga elektronik, gadget, bahan baku industri, hingga biaya pendidikan dan liburan ke luar negeri meningkat. Masyarakat mulai merasakan naiknya harga kebutuhan sehari-hari hingga daya beli menurun. Banyak perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar mengalami kesulitan karena cicilan dan bunga pinjaman menjadi lebih besar. Industri yang tergantung pada bahan baku impor juga mengalami kenaikan biaya produksi. Namun di sisi lain, perusahaan eksportir justru mendapatkan keuntungan karena hasil penjualan dalam dolar menjadi lebih besar saat ditukar ke rupiah. Jika pelemahan rupiah terus terjadi, maka inflasi dapat meningkat dan kondisi ekonomi menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat perekonomian nasional. Pelemahan rupiah mengajarkan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan dunia internasional dan kepercayaan investor. Oleh sebab itu, pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat harus bekerjasama menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kesimpulannya, pelemahan rupiah bukan hanya masalah angka dalam ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama semua pihak, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga kestabilan rupiah di masa depan. Pelemahan rupiah dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Menteri Keuangan kita itu Purbaya mengatakan akhir Juni ini Indonesia akan mendapat pasokan dolar yang banyak dari Amerika sehingga bisa menyentuh angka 15.000. Itu apakah itu benar? Ya jawab aja yang sampai kapan kita mata uangnya membaik. Baik, perkenalkan nama saya Azman Bani dari 276. Menanggapi kasus ini, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang bernama Local Currency Transaction atau penggunaan mata uang rupiah. Yang mana artinya pemerintah melepas ketergantungan terhadap dolar AS. Maka dari hal tersebut, apakah hal tersebut akan berdampak kepada produsen-produsen lokal yang menggunakan bahan-bahan impor? Sehingga apabila hal ini benar-benar terjadi, maka apa dampak yang benar-benar terjadi kepada produsen lokal? Yaitu mengapa kelemahan rupiah dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah secara langsung menekan perekonomian masyarakat melalui lonjakan harga pokok barang impor, membengkaknya biaya produksi serta bahan baku luar negeri. Kondisi ini memicu inflasi yang mengikis daya beli sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pendapatan yang cenderung ketat. Akhirnya pelaku usaha khususnya UMKM terpaksa menghadapi penurunan margin, keuntungan atau naiknya harga jual dalam skala industri besar, bahkan dapat memicu resiko efisiensi berupa pengurangan karyawan atau PHK. Izin menjawab soal nomor 2 dari Mas Dodi. Jadi sampai kapan rupiah akan melemah?
apakah benar akan ada pasokan dana dari Amerika pada akhir Juni? Nah, tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan rupiah akan melemah. Itu dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kondisi global, kebijakan suku bunga AS, arus investasi, serta kondisi ekonomi Indonesia sendiri. Namun, Gubernur Bank Indonesia pernah menyampaikan bahwa tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih berlangsung hingga Juni 2026 karena tingginya permintaan valuta asing dan ketidakpastian global. Namun beberapa pakar ekonomi mengatakan rupiah bisa sampai ke angka 20.000 di akhir tahun. Jadi menjaga diri masing-masing. Ini tiap dijalankan. Jadi sebenarnya aja penerapan lokal LCT memberikan dampak yang cenderung positif bagi perekonomian lokal karena dapat mengurangi biaya transaksi, mengurangi ketergantungan pada dolar as, serta meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti resiko perubahan nilai tukar dan Indonesia sistem perdagangan, manfaat yang diperoleh umumnya lebih besar sehingga LCT dapat membantu peningkatan pertumbuhan dan keuntungan produsen lokal. Mulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan prestasi, melainkan masalah hati. Sungguh